Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel tontonan favorit bocil FF komplek kamu. Halo coy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Masih berangan-angan tanpa tindakan? Waduh. Oke, gak apa-apa. Untuk menemani kalian kali ini, Emon bakal bahas film yang cukup unik sekali dari Jepang. Woi, bergenre thriller psikologis yang berjudul Tales of Unusual Washing Machine. Nah, film ini menceritakan tentang seorang pria cupu yang hidupnya hampir hancur. Namun suatu ketika dia menemukan sebuah mesin cuci yang bisa mengabulkan seluruh permintaannya. Bahkan meminta wanita paling cantik sekota pun bisa. Wah, penasaran gak tuh gimana ceritanya? Oke, langsung aja kita mulai tarik mon intro. Hashimoto adalah seorang pria cupu yang udah cukup dewasa yang tinggal di Ginza, Tokyo. Dia sedang kesusahan secara finansial setelah diberhentikan dari pekerjaannya. Dan suatu pagi dia pergi ke tempat cucian untuk membersihkan pakaiannya. Setelah selesai mencuci, dia berharap bisa menikmati sekaleng bir. Dan tiba-tiba sesuatu jatuh ke dalam pengering mesin cuci itu dan menimbulkan suara keras. Dan saat memeriksa, dia menemukan sekaleng bir ada di dalamnya. Pada awalnya, Hashimoto percaya bahwa seseorang mungkin telah meninggalkannya di sana, tetapi dia bingung ketika birnya ternyata masih dingin dan fresh. Namun tiba-tiba seorang pembersih tua di tempat itu datang dan dengan santai memberitahu dia bahwa mesin cuci itu akan memenuhi keinginan semua orang. Jelas Hashimoto mengira dia gila dan lalu mengabaikannya. Tetapi pria itu berjalan mendekat dan menyatakan bahwa dia nggak bohong dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah dia pergi, Hashimoto meminum bir sambil menunggu pakaiannya dibersihkan. Setelah itu, muncul seorang gadis yang memasuki ruangan dan mencuci juga di sana. Karena Hashimoto adalah seorang yang cupu, jadi dia tidak pernah memiliki keberanian untuk berbicara dengan wanita. Karena itu juga ia telah melajang sepanjang hidupnya. Hashimoto dengan gugup bergeser ke ujung kursi untuk memberinya ruang untuknya. Gadis itu pun duduk di sampingnya dan memulai percakapan. Ternyata si gadis ini telah memperhatikan Hashimoto di tempat laundry ini beberapa kali sebelumnya dan telah menaruh perasaan untuk Hashimoto. Walalalala. Namun di sisi lain, Hashimoto tidak menyadari upaya si cewek untuk mulai percakapan. Dia dengan santainya membuang kaleng yang sekarang kosong itu ke tempat sampah, tetapi kaleng itu malah jatuh ke lantai. Saat Hashimoto bangun untuk mengambilnya, tiba-tiba si gadis itu pun mulai menangis. Hashimoto yang bingung bertanya kepadanya, "Ada apa, Neng?" Lalu si gadis pun bercerita bahwa dia telah melakukan wawancara ke 40 perusahaan tapi tidak terpilih satu pun. Walah, masalah banyak orang itu mah, Neng. Aduh. Untuk membuatnya merasa lebih baik, Hashimoto memberitahu bahwa dia juga baru aja diberhentikan dari pekerjaannya. Dia berpikir bahwa si gadis dapat melakukan wawancara di banyak sekali perusahaan itu adalah hal yang luar biasa. Ini berarti dia memiliki pengalaman paling banyak dalam wawancara daripada kandidat manapun yang ia temui. Gadis itu pun mulai melihat situasinya secara berbeda setelah mereka ngobrol. Si gadis pun berterima kasih pada Hashimoto untuk bersikap baik meskipun si gadis adalah orang asing. Dan setelah itu Hashimoto mengeluarkan pakaiannya dan mengucapkan selamat tinggal pada si gadis. Dan saat Hashimoto akan pergi, gadis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Kondo. Setelah pertemuan itu, Hashimoto kembali ke rumah dengan gembira. Pada malam hari, ibunya menelponnya, mengabarkan bahwa ayahnya telah dirawat di rumah sakit. Mereka membutuhkan total 300.000 yen untuk membayar tagihan rumah sakit. Tanggung jawab pun jatuh pada Hashimoto, tetapi sekarang dia tidak memiliki pekerjaan atau tabungan. Namun dia berjanji akan mengirim mereka uang dan mengunjungi mereka sesegera mungkin. Dia lalu kembali ke tempat cucian keesokan paginya. Dia hampir yakin bahwa lelaki tua kemarin hanyalah berbohong. Tetapi Hashimoto masih ingin menguji apakah benar yang dikatakan bapak-bapak tua kemarin. Hashimoto lalu berdiri di depan mesin cuci itu dan meminta uang sebanyak 300.000 yen. Dan setelah menunggu beberapa detik, dia menyadari betapa bodohnya ide itu. Namun saat dia akan pergi, tiba-tiba segepok uang muncul di dalam pengering itu. Hashimoto pun mengeluarkannya dan masih tidak percaya bahwa itu benar-benar berhasil. Segepok uang tersebut memiliki jumlah uang yang sama persis dengan apa yang dia minta. Saat dia mencoba untuk pergi, dia melihat kaleng bir kemarin menghilang.
Tiba-tiba si bapak tua muncul lagi dan memberitahu Hashimoto bahwa barang-barang yang dia terima dari mesin cuci akan hilang dalam waktu sehari. Jadi dia harus berhati-hati. Hashimoto berterima kasih padanya dan bergegas keluar. Dia kebetulan bertemu dengan Kondo lagi yang memberitahunya bahwa dia diundang untuk wawancara kedua untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Hashimoto pun mengucapkan selamat pada Kondo dan lalu Hashimoto mendapat telepon dari ibunya lagi. Kondo pun mendengar Hashimoto berbicara dan mengetahui tentang ayahnya yang sakit. Setelah ngobrol sebentar, Hashimoto pergi untuk ngirim uang dengan cepat sebelum menghilang. Setelah itu, ia kembali ke tempat laundry lagi. Dia berencana untuk menggunakannya untuk menyelesaikan semua masalah dalam hidupnya. Oleh karena itu, kali ini dia meminta setelan jas yang bagus yang bisa dipakai untuk wawancara kerja. Dan setelah itu, dia langsung bergegas wawancara di beberapa perusahaan sepanjang hari. Namun saat kembali ke rumah, dia mendapat surat dari perusahaan yang memberitahu bahwa dia tidak terpilih satupun. Dan jas itu juga menghilang tepat di depan matanya. Kenapa sih gak langsung minta kerjaan aja, Mas? Setelah kegagalan wawancara tadi, Hashimoto menyadari sesuatu. Sekarang dia memiliki sumber uang yang tidak terbatas. Dia tidak perlu membuang waktu untuk mencari pekerjaan. Nah, pinter. Sebaliknya, ia harus menikmati hidupnya sepenuh hati. Jadi, keesokan paginya, dia memastikan tidak ada orang di sekitar dan meminta seorang gadis yang percaya diri dan cantik. Dan dia menambahkan bahwa gadis itu harus membuat iri semua orang dan secantik model. Lalu, secara ajaib, seorang gadis seperti harapan Hashimoto keluar dari mesin cuci itu dan langsung memikat Hashimoto dengan kecantikannya. Dia berjalan lebih dekat dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Namun si gadis itu langsung menampar wajah Hashimoto karena terlalu berani pada kencan pertama. Si cewek yang keluar dari tempat itu pun meninggalkan Hashimoto yang masih tercengang. Dan setelah belajar dari kesalahannya, dia minta pacar yang manis dan perhatian, yang cantik dan sangat mencintainya. Walalala, kok maruk masnya. Dan lagi secara ajaib seorang gadis cantik dengan kualitas seperti harapan Hashimoto keluar dari mesin cuci itu. Gadis itu penuh dengan semangat, setuju berkencan dengannya. Hal itu sontak menyenangkan bagi Hashimoto. Hashimoto mengajak gadis itu berbelanja dan menggunakan uang dari mesin cuci tadi untuk membelikan semua yang si gadis inginkan. Dan faktanya, manusia yang diciptakan oleh pengering tersebut tidak mengetahui asal-usul mereka sendiri, dan mereka menganggap bahwa mereka adalah manusia nyata. Di penghujung hari, Hashimoto membawanya kembali ke rumah. Meski begitu, dia takut mendekatinya sehingga mereka setuju untuk berbicara aja sepanjang malam. Saat melihat telapak tangan Hashimoto, gadis itu berkomentar bahwa hidupnya sangat singkat. Hashimoto terkejut dengan komentar tersebut, tetapi memutuskan untuk mengabaikannya. Di pagi hari, dia akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk bersandar dan menciumnya. Tetapi, si gadis menghilang sebelum Hashimoto dapat menciumnya. Satu-satunya yang tersisa adalah pakaian dan perhiasan yang dibelikan untuknya. Hashimoto sebenarnya sudah merasakan kedekatan dengan gadis itu, tetapi dia tidak sedih karena kehilangan dia sekarang, karena dia bisa mendapatkan gadis dengan spek apapun yang dia inginkan. Walalala. Mulai hari itu, dia sering datang ke tempat mesin cuci tiap hari dan mendapatkan pacar baru, masing-masing dengan kepribadian yang berbeda. Hashimoto membawa mereka untuk kencan mewah dan membelikan mereka beberapa perhiasan mahal dengan uang dari mesin cuci itu juga. Hashimoto kini menjalani hidupnya dengan bahagia dengan sumber daya barunya. Namun suatu hari saat dia berkencan dengan salah satu pacarnya, Kondo melihat mereka. Kondo pun merasa cemburu dan dengan penasaran mengikuti mereka ke toko perhiasan. Saat melihat Hashimoto membelikan gadis itu sebuah cincin mahal, Kondo sangat marah. Dia juga bingung bagaimana dia mendapatkan begitu banyak uang hanya dalam beberapa hari, padahal Hashimoto kemarin hanya pria pengangguran yang habis dipecat. Scene pun berpindah saat Hashimoto pergi ke tempat cucian lagi malam itu, dan dia bertemu Kondo. Kondo pun bertanya kepada Hashimoto, gimana bisa dia bisa kaya dalam sekejap, dan Hashimoto beralasan kalau dia memenangkan lotre. Kondo juga mengetahui bahwa dia menjalin hubungan dengan gadis yang dia lihat sebelumnya. Kondo percaya bahwa gadis itu hanya memanjakannya dan hanya mendekati Hashimoto karena uangnya. Kondo merasa Hashimoto sudah berbeda dan bukan lagi pria yang disukainya, dan Hashimoto pun mengabaikan kekhawatiran Kondo dan pergi dengan segepok uang lagi. Setelah pertemuan itu, dia pergi berkencan lagi ke restoran mahal dan membawa pacar barunya ke sebuah atap. Dia juga memberinya cincin dan mengatakan bahwa dia mencintainya. Lalu si gadis pun menghilang setelah beberapa menit dan hanya menyisakan cincinnya saja.
Seperti biasa, Hashimoto menyimpan cincin itu bersamanya dan melanjutkan kesehariannya. Karena sebelum-sebelumnya dia telah meminta gadis-gadis yang lugu, sekarang dia memutuskan untuk mencari perubahan dan meminta seorang yang lebih menggoda dan walalala. Dan lagi seorang gadis seperti itu secara ajaib keluar dari mesin cuci. Gadis itu membuatnya gugup. Dan saat Hashimoto ngobrol, Kondo tiba-tiba ada di sana dan memata-matai mereka. Kondo melihat Hashimoto memberinya beberapa cincin yang telah Hashimoto kumpulkan sampai sekarang. Lalu Hashimoto mendapat telepon dari ibunya dan meminta si cewek untuk diam selama beberapa detik. Namun karena si cewek gak bisa diam, akhirnya Hashimoto keluar untuk telepon. Kondo pun menggunakan kesempatan itu untuk berbicara dengan si gadis dan menanyakan apa yang telah dia lakukan pada Hashimoto. Kok bisa dia mau dengan Hashimoto yang udah tua? Namun si gadis malah tertawa dan menyuruh untuk Kondo pergi. Kondo yang marah mencoba merebut cincinnya. Sementara itu Hashimoto yang sedang berbicara dengan ibunya memberitahu dia bahwa ayahnya mungkin perlu operasi. Lebih dari uang, orang tuanya membutuhkan dia untuk mengunjungi mereka. Tetapi dia terlalu sibuk dengan pacarnya sehingga dia tidak peduli. Setelah telepon, lelaki tua yang tadi mendekati Hashimoto dan mengatakan bahwa dia lupa memberitahu satu hal penting tentang mesin cuci itu. Si bapak mengatakan bahwa orang yang keluar dari mesin cuci itu akan hilang juga dalam sehari. Hashimoto pun menertawakannya dan mengklaim bahwa dia sudah mengetahuinya. Di dalam, para gadis tadi terus memperebutkan cincinnya tadi. Pada akhirnya si gadis baru itu pergi dengan berpikir bahwa Hashimoto telah selingkuh. Hashimoto pun kembali ke dalam dan melihat Kondo menangis. Kondo pun berharap Hashimoto akan berubah menjadi pria yang pertama kali dia temui beberapa hari lalu. Dan karena keinginan itu, secara ajaib Hashimoto diteleportasi ke dalam mesin cuci. Pakaiannya telah berubah menjadi apa yang dia kenakan saat pertama kali bertemu Kondo. Dia segera menyadari bahwa mesin cuci itu telah mengabulkan keinginan Kondo. Dan sekarang Hashimoto sadar setelah keluar dari mesin cuci itu, sekarang dia hanya punya waktu 1 hari untuk hidup sebelum menghilang. Tiba-tiba sebuah saluran TV menayangkan berita tentang ribuan yen yang hilang dari toko perhiasan. Dan di akhir film, Hashimoto pun berlutut ke tanah menyadari semua yang terjadi, sementara Kondo memperhatikannya dan bingung dengan apa yang terjadi. Dan filmnya pun tamat. Wah anjir, memang Jepang ini gak ada habisnya ya membuat cerita-cerita unik dengan fantasi mereka gitu. Tapi gak cuma dengan mesin cuci ajaibnya, film ini juga menyuguhkan cerita yang unik dan ternyata mixed feeling juga di akhir film gitu. Ya gimana ternyata Kondo malah keluar dari mesin cuci itu dan akhirnya dia harus menghilang keesokan harinya. Aduh, Mas Kondo. Maaf, Mas Hashimoto, sorry. Bukan Mas Kondo. Kondo mah mbak-mbaknya cantik. Aduh, gue juga mau. Alalah. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini mungkin sesuatu yang mudah didapatkan biasanya mudah juga menghilang. Ibarat kata-kata tuh easy come easy go. Waduh, jalan pintas memang bukan jalan keluar gitu. Jadi buat kalian tetap semangat ya. Gua yakin usaha kalian bakal terbayar suatu hari nanti. Oke, jangan menyerah. Jadi oke, segitu dulu dari Emon. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan agar bisa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang masih nolep dan halunya banyak. Oke, Emon pamit undur-undur. See you next time dan dadah.